Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah Bapak dan Ibu-ibu yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini ba'da sholat maghrib dapat melanjutkan kembali pengawasan rutin di Masjid Pundung. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesehatan. Mugi-mugi diparingi umur panjang yang diisi dengan ketaatan dan ibadah, dan mugi-mugi Allah memberikan kita keberkahan dalam hal rizki dan mengangkat kita dari kesulitan-kesulitan yang ada. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para alim ulama yang telah memberikan contoh yang baik pada kita sekalian. Baik Bapak Ibu-ibu, malam hari ini di kesempatan yang singkat kita akan mengupas atau membahas tentang masalah sholat di masjid, ya, tentang masalah sholat dan masjid. Di mana masjid ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berzikir di dalamnya, dan ibadah-ibadah itu hanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada dalam masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini itu semata-mata hanyalah milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah kalian berbuat syirik dengan menyembah Allah bersama dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak dan Ibu-ibu, kita semuanya itu diperintahkan dalam masjid ini benar-benar berzikir pada Allah, benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita isi masjid ini yang paling utama ngisi dengan sholat, lalu ngisi dengan maca Quran, lalu kita ngisi masjid ini dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat di sini, ini nanti jadi perhatian kita. Sholat ini sangat-sangat diperintahkan pada bapak dan ibu-ibu sekalian. Bahkan untuk anak kalih putu juga diperintahkan. Orang tua memerintahkannya untuk menjaga sholat. Karena orang tua itu diperintahkan untuk jaga dirinya, untuk jaga anak-anaknya dari siksa api neraka. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian, berarti istri, suami, anak, putu yang berada dalam satu rumah.
kita diperintahkan untuk jaga mereka semuanya supaya selamat saking siksa api neraka. Ada doa yang bapak ibu-ibu bisa praktekkan. Bapak ibu-ibu selalu doakan anaknya kali putune mboten. Di konsolat dalam doa, ya Allah mugi-mugi anak kali putuku rajin sholat. Biasa didoakan seperti itu? Biasa mboten? Biasa, rutin, tertib, insya Allah. Namun di sini kalau ngajar doa yang bisa diamalkan karena sumbernya saking Quran. Ini terdapat dalam surat Ibrahim ayat ke-40. Surat Ibrahim ayat ke-40. Allah ngajarkan seperti ini. Kalau tuntun nggih? Kalau tuntun nggih? Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni Rabbi ja'alni muqimas sholati muqimas sholati muqimas sholati muqimas sholati muqimas sholati muqimas sholati wa min dzurriyyati 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 Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana wa taqabbal du'a Qabbal du'a Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana wa taqabbal du'a ilat lidah Jawa ra iso Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ij'alni
muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Coba sarangan ping 5. Ayo. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Coba Bapak sarangan. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibu-ibu sarangan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sarangan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sinten sampun hafal? Masya Allah. Sinten malih? Iya Mbak, Pak Sotik. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa
Rabbana wa taqabbal. Ibu malih. Wis tak boleh ini wis ping pira mau. Ibu-ibu wonten? Nah, coba. Robij, ayo. Wa taqabbal. Taqabbal doa. Sinten malih? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Pun Bapak? Sinten malih? Dari ngapal? Iki dibaleni terus ping 100 iso. Doa ini artinya pun niat Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku supaya bisa menegakkan sholat. Begitu pula zurriyati, anak keturunanku, berarti anak kali putune. Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah kabulkanlah permintaan-permintaan kami. Oke, jadi isinya kita minta pada Allah supaya diri kita itu rajin sholat, supaya anak kale putu juga rajin sholat. Diulang terus seperti itu. Nanti ada lembarannya. Kalau nitip kalih Mbak Nuri mawon nggih. Nanti biar dibagi ibu-ibu iki iso hafal. Iya, dibaca bar salat Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa niki ilate wong Arab niki. Doa. Iya. Pun nggih. Tujuannya sholat tadi yang kita ajarkan ada doa agar minta pada Allah supaya keluarga kita rajin sholat, karena sholat niku penting. Ini kalau di akhirat punya beberapa manfaat untuk bapak kalian ibu-ibu. Semuanya yakin mati nggih? Yakin mati? Kapan siapa? Misalnya sesok pun siap. Tapi kalau mau siap, utangnya pipilane kudu lunas. Kalau enggak sulit sekali nanti masuk kubur masih duwe utang. Coba lihat, namun kalau sholat itu bapak ibu-ibu itu miliki, nanti di alam kubur setelah mati, kuburnya itu akan diberikan cahaya. Padahal di dalam kubur itu peteng, orang-orang lampu, orang-orang listrik. Namun dengan sholat itu akan jadi penerang, pemberi cahaya ketika kita berada di alam kubur. Nabi SAW pernah mengatakan seperti ini, Inna hadhil kubur. Kubur ini kata Nabi SAW ketika itu beliau sedang ziarah kubur, lihat salah seorang yang biasanya sapu-sapu masjid, tukang bersih masjid itu wis mati. Dan tidak mengabari, tidak ada yang mengabarkan pada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW pengen tahu kuburnya di mana, Nabi SAW datangi kuburnya. Lalu Nabi SAW sholat di situ, sholat jenazah di kuburan. Kan biasanya kita sholat jenazah kalau jenazahnya itu ada.
Namun Nabi SAW kalau belum sempat nyolatkan jenazah, beliau nyolatkan di kubur. Ketika itu Nabi datangi kuburnya, kemudian Nabi SAW katakan, inna hadhil kubur. Kubur ini mamlu'atun zulmatan. Kubur ini penuh dengan kegelapan. Jadi asalnya bahwa ibu-ibu dalam kubur itu petang, nggak ada lampu, nggak ada penerangan, gelap semuanya. Asalnya kubur seperti itu. Wa innallaha zulmatun ala ahliha wa innallaha azza wa jalla yanuruha lahum bisolati alaihim. Namun kubur itu akhirnya Allah itu berikan penerangan, berikan terang tadi setelah sebelumnya itu gelap pada mereka yang ada dalam kubur, karena sholatku ini untuk mereka. Berarti karena sholat, ada yang mau nyolatkan kita ketika kita itu sudah mati, berarti kubur kita jadi terang. Berarti kubur kita jadi terang. Berarti bapak ibu-ibu ingin selamat dalam kubur, yang pertama jaga sholat. Kalau jaga sholat lalu nanti ada yang nyolatkan kita ketika kita mati, maka kubur kita juga nanti akan ikut terang. Jadi kubur kita nanti akan ikut terang. Dan kita sudah yakin seperti ini, kita semua nih akan mati. Yang menyelamatkan kita cuma amalan kita, nggak dengan uang, nggak dengan motor, nggak dengan rumah, nggak dengan anak dan seterusnya. Namun yang menyelamatkan kita amalan kita masing-masing. Amalan yang paling penting apa? Sholat. Ini amalan yang paling penting. Dan keutamaannya lagi dari sholat, terutama yang biasa nih jalan gelap-gelap pas peteng jalan ke masjid, kemudian melakukan sholat berjamaah. Berarti kapan sholat itu dalam keadaan gelap? Pas sholat apa? Subuh, ngisa, subuh kali ngisa. Jika bapak ibu-ibu tertib jaga sholat subuh dan sholat ngisa, jalan dari rumah sampai ke masjid, maka dua sholat ini akan jadi pemberi cahaya, jadi penerang pada hari kiamat, akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sholat apa tadi? Sholat subuh kali sholat ngisa. Padahal biasanya sholat ngisa wes ngantuk. Betul lah? Nih, saya sholat subuh urung tangi. Kalau wes tangi pengen lanjut turu, ya, wes ngerti azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wes tangin. Oh azan merem. Lanjut turu tangine jam 7. Iya toh? Lanjut turu tangine jam 7. Paling berat sholat subuh kali sholat ngisa. Namun kalau bapak dan ibu-ibu jaga benar-benar sholat subuh dan sholat ngisa, insya Allah akan selamat pada hari kiamat. Kenapa kok cuma sholat subuh dan ngisa? Kalau sholat subuh kali sholat ngisa biasanya tertib, maka pasti maghribnya tertib, zuhur kali ngasar juga tertib. Namun biasanya kalau subuh kali ngisa niku bolong-bolong, banyaknya niku absen, maka jangan harap untuk sholat subuh, zuhur kali maghrib. Kuncinya itu pada sholat subuh kali sholat ngisa. Jadi ini kunci. Ingin selamat pada hari kiamat, diri kita itu berusaha untuk jaga sholat. Anak putu juga diperintahkan untuk jaga sholat. Sholatnya diperbaiki terlebih dahulu. Nah kalau bapak ibu-ibu ingin menjaga sholat, yang utama sholat ten masjid. Namun khusus untuk bapak-bapak.
Sing paling utama sholat kan masjid. Namun untuk bapak-bapak. Adapun untuk ibu-ibu, sholatnya ten pundi? Ya, sholatnya di rumah, di kamar lebih utama daripada di ruang tamu, daripada di ruang ngumpul-ngumpul delok TV. Sholat di kamar yang tertutup itu lebih afdol, lebih utama untuk ibu-ibu, lebih utama daripada di masjid. Pahalanya luwih kathah loh kalau di rumah dibanding di masjid. Namun bapak-bapak tetap yang paling wajib sholatnya di masjid, nggak bisa ditawar-tawar. Pahalanya kalau bapak di masjid 17 derajat dibandingkan di rumah. Dan lebih bagus mengerjakan sholatnya itu di awal waktu, sebagaimana kata Nabi SAW ketika ditanya, al-amalu ahabu ilallah, ayul a'mali ahabu ilallah, mana amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawab Nabi, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Sholat maghrib yang paling afdol di awal waktu. Sholat ngisya yang paling afdol di awal waktu. Sholat subuh yang paling afdol di awal waktu. Zuhur kalih ngasar juga sami di awal waktu. Berusaha jaga tertib sholat ini sebelum amalan-amalan yang lainnya. Kalau sholat dijaga tertib, maka amalan yang lainnya diterima. Namun kalau sholat itu tidak dijaga tertib, jangan harap puasanya diterima, jangan harap sodakonya diterima, jangan harap amalan-amalan yang lainnya diterima. Kuncinya pada apa? Sholat. Kalau sholatnya nggak tertib, puasanya nggak diterima, sodakonya nggak diterima, ada yang nyumbang bangun masjid juga nggak diterima, sampai sholatnya itu lakukan dengan tertib. Maka banyak mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi taufik dan hidayah supaya bisa tertib menjaga sholat. Banyak baca doa tadi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Coba sarankan lagi terakhir, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku supaya rutin dalam sholat, begitu juga dengan keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Itu yang dibahas untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin bapak kalian ibu-ibu diberi taufik dan hidayah untuk tertib jaga sholat, dan juga bisa terus tertib juga jaga sholat berjamaah di masjid, semangat untuk ngaji, semangat untuk thalabul ilmi, dan mungkin kita istiqomah mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan kalau cukupkan, wonten pertanyaan? Monggo. Langsung aja Pak Ustaz, ini kaitannya dengan jamaah tadi. Berhubung Pak Ustaz yang tiga pilih jamaah paling utama itu laki-laki, berhubung di sini khususnya di Fatah Pak. Karena mayoritas itu perempuan, jadi untuk laki-lakinya ya cuma satu Pak Harnito. Jadi bagaimana nanti cenderung gini Pak Ustaz, karena tadi ada perintah bahwa pahala yang paling besar untuk jamaah perempuan sholatnya itu di rumah. Dan nanti kalau perempuan tidak ada di masjid gimana Pak Ustaz? Baik, yang pertama Pak Sodik harus ngajak jamaah bapak-bapak untuk sholat di masjid. Kalau yakin yang nggak proyek, nggak ke Jogja itu kata bisa 10-20. Tolong diajak untuk ke masjid. Satu.
Kemudian yang kedua, ibu-ibu sekali-kali boleh ten masjid, mboten masalah. Ya, mboten masalah ten masjid. Mau berangkat yo asal, mau ketika sholat 5 waktu ten griya juga asal. Namun kalau repot mboten masalah ten griya. Paham nggih? Iya. Jadi ibu-ibu tetap boleh ten masjid. Ada lagi. Ibrahim ayat 40. Terus saya pernah dengar ini Ustaz, surat Al-Imran ayat 26 dan 27 itu katanya ada yang bilang itu buat doa orang istilahnya yang kecingkrangan itu. Ini betul apa enggak? Doa orang yang kurangnya istilahnya yang banyak hutangnya yang gitu. Pripun doane? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha. Wah, itu bukan doa itu. Doanya ada khusus. Ada beberapa doa untuk lunasi utang. Tapi sesuk wae nek ora saiki. Iya. Ada doanya, ada telu apa papat itu kumpulan doa nih. Doanya lebih jos. Saat ini kita ulang. Nanti pertemuan berikut mawon. Iya, main ngaji terus. Atau nanti tak titip tulisannya. Nggih. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Terus ada lagi Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Ada lagi doa yang dibaca sebelum tidur. Rahasia. Sesok kapan-kapan men ngaji terus. Men ngerti solusinya. Wonten malih? Ibu-ibu wonten? Iya, ayo Bu. Monggo. Daripada sesuk ora iso takon meneh, apalagi malam Kamis. Jamaah pundung tertib mboten malam Kamis. Tapi ini sopirnya Prai berarti begini. Monggo motor pit. Terus hujan. Biasanya nggak bis apa truk? Oh iya nih merasa. Terus masuk rumah sakit, betul? Yang Riki apa yang bunyi? Itu khusus pundung apa kalian sembi? Oh pundung kalian sembi. Dan malih daripada malam Kamis takon ora iso isin. Ayo. Apa masalah utang? Takon wae ora apa-apa. Pertanyaan Ustaz, tapi permintaan tolong berikan tips-tipsnya agar lancar membayar utang biar bahkan Ya golek duit. yang mungkin ada doanya yang Yang pertama, biar nggak bayar pipilan terus, ya nggak usah utang. Yang kedua, jangan gali lubang tutup lubang. Yang utang yang sudah ada ya berusaha dilunasi. Yang ketiga, apa-apa yang dipenuhi itu kebutuhan, bukan keinginan. Nih, yang dipenuhi itu kebutuhan, bukan keinginan. Bapak, ibu-ibu pengen mobil? Pengen toh? Namun butuh.
Nah, dari yang butuh toh, ya berarti yang pengen itu dihapus. Pengen HP Android? Pengen, tapi butuh. Tembutan butuh. HP yang mau dulu, coba HP mau. HP ini biar dia. Nah, ini wis canggih banget loh gue HP ini. Masya Allah. Itu kalau lempar kiri iso mati kiri Kalau dicolong uang juga nggak nyesel. Iso tuku meneh. Cuma 200.000 toh. Coba. Untuk ganjel lawang juga bisa. Hemat pulsa. Iya tuh, Mbak. Ada lagi? Sapa sing ora duwe utang? Sing ora ana utang neng rombongan, neng bank, neng rentenir, sinten? Pak Sodik? Enggak ada utang? Oh, punya utang juga. Berarti guru aku sing ora ono. Cepat dilunasi. Tapi kalau punya utang itu enak loh, kalau punya utang. Semangat untuk sholat. Coba kalau orang duwe utang males-males. Banyak untuk doa terus. Iya dah, iya. Namun coba kalau orang duwe utang, ngopo arak nang masjid. Sinten malih? Pon? Ngisak jam pinten? Ya tak enteni wae nih. Nanti azan langsung iqomah. Wonten ibu-ibu masalah sholat, masalah suami nih, masalah nafkah, pripun ayo. Luar tema monggo. Jarang-jarang lo tak buka kesempatan kayak gini gratis. Waktunya oke. Ora rebutan. Langsung nggih, langsung Bu. Imannya kenapa? Goyah kenapa? Ya banyak yang goyah, Pak. Iya, kenapa? Yang pertama biar imannya itu kuat, ngaji terus. Mumpung wonten pengawasan malam Kemis. Kalau ngaji terus insya Allah imannya tambah kuat. Yang kedua, bentuk keluarganya itu keluarga beriman. Suami ini rajin sholat, istri rajin sholat, anak juga rajin sholat. Kalau lingkungannya satu rumah itu seperti itu, insya Allah imannya akan terjaga. Yang ketiga, cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang beriman, yang bisa hibur kalau susah. Kalau kita malah sholat bisa diajak untuk sholat. Kumpul dengan orang-orang yang baik. Jangan kumpul dengan orang-orang yang rusak. Kalau ibu-ibu kumpul dengan yang biasanya selingkuh, ya nanti ikut selingkuh. Bapak kumpul dengan yang senang minum, ya nanti senang minum. Jadi cari lingkungan yang baik. Temannya itu apa itu rajin ngaji kok ya selingkuh. Ya berarti ngajinya ora bener. Diajak terus. Yang pertama, ibu harus ngajak terus. Yang kedua, banyak doa terus. Yang ketiga, servis di rumah juga harus bagus.
Rayu terus. Bagaimana Pak? Artinya biar sadar biar sadar ikut ngaji, ikut sholat. Banyak kali diajak sholat Pak. Kok bisa milih suami seperti itu dulu nih? Pak itu dulunya tuh rajin kan ya juga Islam katanya ada pembaca syahadat bisa. Kok iso milih suaminya kayak ngono? KTP, Pak. Pokoknya dijak terus sholat, dijak terus ngaji. Banyak dunia terus. Ya dijak terus, paling nanti insya Allah kapan-kapan nanti iso ngaji. Saat ini proyek apa ten dia? Ya, orang dijak berarti. Alasan terus. Ada lagi. Masih 5 menit, ayo. Ya Pak Sodik apa? Santai. Sambil syuting jamaah di sini. Di stok shoot jamaah. Di sini. Baik, ini kemauan kita tutup kalian doa kepada majelis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.